Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salat 'abdin qallat hilatuhu wa rasulullah wasilatuhu fa anta laha ya ilahana wa likulli karbin azim fafarrij ma nahnu fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal ahbab, fa innal asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah in qalla wa kafa khairum mimma katsura wa alha. Para pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, bersyukur kepada Allah dengan mengata Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mutiara hadis kali ini kita akan mengkaji hadisnya pendek tapi mengandung serat makna yang amat luar biasa. Hadis dari Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an. Hadis marfu namanya. Hadis marfu itu ma rawahu tabi'un. Hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in. Artinya hadis itu kemunculannya langsung dari tabi'in lebih banyak meriwayatkan. Hadis ini sebenarnya muaranya kepada Anas bin Malik. Karena Anas bin Malik sudah kita ketahui riwayatnya banyak sekali. Di bawah Abdullah bin Umar kita sudah pernah kaji Anas adalah orang Madinah. Kemudian kita sudah pernah mengkaji Anas adalah orang yang senantiasa melakukan aktivitas bersama Nabi. Dia suhbah dengan Nabi selama 10 tahun. Awal kedatangan Nabi ke Madinah, dia sudah bersama Nabi sampai wafatnya Rasulullah. Ibunya bangga. Nama ibunya adalah Gumaisa atau dalam riwayat Rumaisa atau yang kunyahnya disebut dengan Ummus Sulaim. Ini cerita Anas bin Malik. Anas bin Malik menceritakan marfu'an anhu, cerita ini hadis marfu'. Innallaha, kata Sayyidina Anas, innallaha la yarda 'anil abdi iyyakulal aqlata fayahmidahu 'alaiha aw yashrabu syarbata fayahmidahu 'alaiha. Dalam riwayat Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yarda 'anil abdi ayyakulal aqlata fayahmadahu, hamida yahmadu fayahmadahu 'alaiha aw yashraba syarbata fayahmadahu 'alaiha. Rawahul Muslim. Al-aqlata ay al-ghadawata wal-ashi wal-aswata. Riwayatnya seperti ini. Kita terjemahkan lebih awal agar lebih masuk pemahaman terhadap hadis ini. Kata Sayyidina Anas, Rasulullah bersabda, kata Rasul, sesungguhnya Allah menjatuhkan keridhaannya. Allah ridha dengan siapa? Kepada hamba yang menyantap makanan lalu memuji Allah. Jadi kalau kita makan itu, dalam riwayat Nabi menceritakan, mengajak dan memerintahkan kepada kita agar kalau makan itu jangan lupa menyebut asma Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Adakah riwayat tentang Bismillahi Allahumma barik lana fima rajaqtana? Cerita banyak daripada sahabat-sahabat Nabi. Ketika mereka menyuguhkan makanan kepada Rasul, lalu Nabi mengangkatkan tangan, bahkan dalam riwayat pernah mendoakan Allahumma barik li hadzal ta'am, ya Allah berkahi makanan ini. Itu adalah redaksional, sekalipun dalam redaksi singkat sebenarnya dengan mengata Bismillah. Tapi riwayat yang lain banyak diceritakan bahwa sahabat itu mendengar Nabi Muhammad SAW memberikan doa keberkahan kepada mereka yang berkumpul. Abdurrahman bin Auf pernah menceritakan, ma'akala qat li Rasulillah. Nabi tidak mendapati makanan di rumahnya. Lalu beliau sholat di masjid, tiba-tiba
Abdurrahman ibnu Auf, karena orang berkecukupan, dia bawakan sepotong roti. Dia teringat bahwa istrinya Aisyah belum makan, sehingga Nabi menyimpan makanan itu agar dimakan menyantap bersama-sama. Lalu ketika itu makanan ada satu potong lagi, lalu kata Nabi panggil yang lain. Nabi hanya mengatakan dengan secukupnya makanan ini, lalu kata Rasulullah, Allahumma barik li hadzal ta'am, ya Allah berkahi makanan ini, adalah keberkahan. Sehingga berapa banyak makanan yang tidak diberkahi, lalu jatuhlah seseorang itu ke dalam api neraka. Lihat hadis riwayat yang lain. Ketika ada seorang laki-laki datang dari jauh, dia mengatakan, Pak Akbar wa ash'ash, bajunya rusuh, kemudian kepalanya dalam kondisi tidak terurus, banyak berdebu, bajunya kumal dan sebagainya. Lalu apa kata Rasulullah? Pada ilallah, dia mengangkatkan tangan dan berdoa kepada Allah. Wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram, dia makanannya haram, minumannya haram, wa ghudhiya bil haram, dan diberi makanan yang haram. Fa kaifa yustajabu lahu du'a, bagaimana Allah bisa terima doanya? Maknanya kalau makna haram artinya tempatnya di neraka. Sehingga dalam redaksional doa itu, sekalipun ini banyak dipertentangkan doanya, tapi dia secara makna hadis. Lalu kita baca, Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahilah apa yang engkau rezekikan kepada kami. Allahumma barik lana, ya Allah berkahi apa yang kau berikan rezeki daripada engkau kepada kami. Allahumma barik lana fima rajaqta wa qina adzabannar, peliharakan kami dari siksa api neraka. Karena berapa banyak makanan yang bisa menyebabkan kami tertolak doa dan masuk ke dalam api neraka. Akhirnya doa itu masyhur di kalangan kita, diajarkan TK-TK Al-Quran dan TPA kepada anak-anak kita, sehingga mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima rajaqtana wa qina adzabannar. Bahkan berapa banyak orang yang lupa dengan berzikir, tapi setelah dia makan dia baca Allahumma barik lana fima rajaqtana wa qina adzabannar. Ada pula orang yang ketika mau tidur dia baca Allahumma barik lana fima rajaqtana wa qina adzabannar. Berarti dia tidurnya dalam kondisi lapar, dia ingin bermimpi nanti waktu dalam tidurnya dia bermimpi untuk makan. Bagaimana cerita hadis ini? Allah menetapkan keridhaan kepada seorang hamba. Kita akan lanjutkan hadis ini setelah yang satu ini. Nabi tidak memakan daging yang berisi, baik daging unta, daging kambing, daging sapi, beliau tidak makan. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa TVRI Kalimantan Selatan, dimanapun Anda berada, Mutiara Hadis menyajikan setiap waktunya dengan kategori hadis-hadis yang luar biasa untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Hadis kali ini berbicara tentang makan dan minum. Siapa di antara kita yang tak makan tak minum? Tak mungkin. Sebab itu adalah sifat basyariat, sifat biologis yang wajib yang kita lakukan setiap harinya. Kata Anas mengatakan, Innallaha la yarda. Kita tahu cerita Anas, bahwa Anas adalah orang yang berkhidmat kepada Rasul sampai 10 tahun. Sehingga apa yang dijadikan makanan oleh Nabi, bagaimana Nabi makan, dia tahu, dia rekam. Sehingga cerita Anas ini adalah sebagai seorang saksi di dalam kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anas mengatakan Rasulullah bersabda, Innallaha la yarda, Allah ridha anil abdi, kepada hamba, ayyakul al-aqlata, kalau dia makan. Makanannya apa? Makanan kita dengan makanan Nabi berbeda karena keadaan geografisnya. Ketahuilah, Rasulullah itu sekalipun beliau adalah sebagai kepala pimpinan negara, sekalipun di samping-samping beliau bahkan tidak sedikit unta silih berganti datang membawa kekayaan, tidak sedikit makanan datang kepada beliau, tapi ketahuilah, Nabi ma'akalal lahma,
Nabi tidak memakan daging yang berisi, baik daging unta, daging kambing, daging sapi. Beliau tidak makan. Illa idza wafada ahadukum, kecuali kalau ada utusan datang. Ada utusan, maka Nabi makan bersama mereka. Kalau Nabi sendiri ma'akalan nabiyyu illa sa'ir. Beliau kalau makan hanya dengan roti yang terbuat dari gandum. Coba bayangkan kecukupan Rasul. Apakah Nabi tidak berkecukupan? Nabi cukup. Tapi Allah memilih ketetapan. Semua keadaan yang paling baik adalah bagaimana seseorang mampu mengontrol yang masuk makanan dan minuman di dalam jasadnya. Rupa-rupanya Rasulullah itu orang yang mengontrol makanan dan minum. Berapa banyak penyakit muncul gara-gara makan dan minum yang berlebihan. Berapa banyak terkadang tersaji di tempat makan kita. Ada ikan patin, ada ikan nila, ada ikan lawang, ada ikan lais. Banyak. Yang makan berapa orang? Cuma satu. Ada gangan waluf, ada gangan macam-macam. Tapi tak termakan satupun, semua menjadi basi. Karena dia hanya menyantap satu daripada bagian makanan tersebut. Alangkah sayangnya orang tersebut, karena di antara siksa di alam barzah, begitu pula siksa di alam akhirat ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, adalah al-mun'imuna aqalluhum min ni'mah. Dia diberikan nikmah yang banyak, dia berlimpah dengan kenikmatan, tapi dia israf, menggunakan keadaan tersebut dengan tidak layaknya. Dia biarkan orang lain kelaparan padahal dia punya makanan yang berlebih. Ini adalah sebuah cerita, sehingga Nabi hanya memberikan pesan kepada kita. Allah ridha terhadap makanan. Apa yang menyebabkan Allah ridha kepada hamba terhadap makanan? Yaitu fayahmidahu alaiha. Selesai dia makan, dia bertahmid. Dia makan kurma. Selesai dia makan, alhamdulillah. Ketika dia makan pecel, ketika selesai makan dia katakan alhamdulillah. Dia makan dengan bismillah atas nama Allah. Dia puji Allah selepas dia makan. Dia makan nasi kuning, baca bismillah. Selesai makan dia baca alhamdulillah. Begitulah bagi orang yang mukmin. Kenapa? Bagi orang yang mukmin, selain makanan yang masuk diatur, ucapan ketika ingin memakan pun diatur oleh Allah dan Rasulnya. Supaya apa? Innallaha la yarda, agar Allah menjatuhkan keridhaan di dalam jiwanya, sehingga Allah ridha terhadap makanan yang dimakannya, sehingga Allah ridha terhadap minuman yang diminumnya. Lalu apa katanya? Wa yashrabu syurbata, lalu dia minum minuman. Ada haram minuman secara zatiyah, minum zatiyah. Lalu ada pula ada orang minum haram. Kalau tadi dikatakan minum secara zatiyah, minum apa? Minum khamar, minum minuman yang beralkohol yang Nabi melarang di dalam hadis-hadisnya. Ada pula orang yang minumannya halal, dia minum dari jenis yang halal, dia minum air mineral, dia minum teh, dia minum kopi, tapi cara mendapatkannya dari sesuatu yang haram, dia ambil dari orang lain, dia ambil daripada kesenangan orang lain, maka yang demikian haram hukumnya ketika dia meminum. Nah, lalu au yashrabu syarbata, orang itu meminum syarbata, sebuah minuman. Apa saja minuman? Kalau kita ingat kepada Allah, kita minum dengan membaca bismillah. Selesai kita minum, kita baca alhamdulillah. Betapa banyak Rasul sallallahu alaihi wasallam, makanan beliau dalam keseharian beliau, ma akalan nabiyyu ala aktsar min yaumain illa aswadain. Nabi dalam hidup beliau bahkan pernah diceritakan 2 hari beliau tidak makan berat, hanya memakan aswadain. Aswadain itu dinisbahkan kepada air mineral, tentu adalah pada masa itu air yang berasal dari sumur-sumur yang ada di sekitar, atau kalau sekarang di Madinah bisa disuplai dengan air jam-jam yang dari Mekah Al-Mukarramah. Kemudian beliau memakan aswadain, ajwa, yaitu sebuah makanan kurma yang sering kali ditanam Nabi. Ajwa yang paling Nabi sering kali makan adalah ajwa dari sebuah wilayah namanya Awali. Ajwa itulah yang dimakan, atau kurma jenisnya. Ada beberapa jenis kurma yang akhirnya makanan itu menjadi keridhaan Allah. Contoh, Nabi pernah mengatakan, barni dawaun min kulli da. Ada sebuah kurma bernama barni, dia obat daripada segala penyakit kecuali kematian. Orang mati ketika dimakani kurma apa bisa hidup?
tak mungkin dia bisa hidup karena takdir Allah dia mati. Maka Nabi pernah mengatakan ada jenis kurma yang namanya barni. Kalau pergi umrah, pergi ke Mekah, berangkat haji dan umrah, lalu membeli kurma. Salah satu jenis kurma yang bagus dikonsumsi bagi orang yang memiliki penyakit adalah barni, karena barni adalah jenis kurma yang bisa mengobati penyakit orang lain. Ada pula ajwa, ini konsumsi Nabi. Nabi pernah mengatakan man asbaha ala sab'ati min ajwa. Siapa yang di pagi hari dia mengkonsumsi 7 butir ajwa. 7 butir ajwa. Allah akan hindarkan dia daripada sihir. Ada orang kena sihir, ada orang kena pulasit dalam bahasa Banjarnya, ada orang kena kerasukan, makankan ajwa jika dia mampu memakannya. Dari ajwa Allah akan proteksi dia daripada sihir dan sejenisnya. Ini makanan Rasulullah SAW. Rupanya makanan dan minuman itu ada yang bisa menyebabkan orang terkontaminasi dengan kejahatan. Misalnya dia makan, tiba-tiba syaitan ikut makan. Bagaimana caranya syaitan bisa ikut makan? Yaitu makanan yang tidak dimulai dari asma Allah. Kalau kita asma Allah, bismillahirrahmanirrahim, lalu kita makan, maka syaitan akan mengatakan wailun, celaka bagi saya karena saya tidak bisa makan hari ini. Begitulah bagi orang yang minum dengan mengucapkan bismillah. Setelah dia makan minum, dia katakan alhamdulillah, karena ini adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana penjelasan para ulama hadis tentang hadis yang singkat ini? Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Lalu Nabi ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, bagaimana rasanya masakan yang saya sajikan? Padahal masakan itu dalam riwayat diceritakan oleh Aisyah sendiri yang mengatakan masakan itu tak enak, terlalu asin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, dimanapun Anda berada, kajian hadis ini sangat menarik karena kaitannya dengan makan dan minum. Siapa di antara kita yang tak mau makan? Maka orang itu sebenarnya sakit atau dia berpuasa. Maka makan yang ada di sekitar, makan. Tapi Rasul kaidahnya, beliau makan apa yang disajikan kepada beliau, tidak mencari apa yang tidak tersaji. Kalau kita terkadang makan, kita mencari apa yang tak ada, ini namanya tak bersyukur. Maka oleh sebab itu Nabi mengajarkan apa yang tersaji beliau makan. Andai kata makanan itu beliau tak suka, beliau biarkan tanpa harus mencela orang yang menyajikan makanannya. Kalau memang tidak suka, dia mengatakan berikan makanan ini kepada yang lain. Dulu pernah Sayyidah Aisyah itu memasakkan idam. Idam itu bahasa kitanya adalah kuah. Anggap saja makanan seperti sop. Dimasak oleh Sayyidah Aisyah. Setelah itu disuguhkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, bagaimana rasanya masakan yang saya sajikan? Padahal masakan itu dalam riwayat diceritakan oleh Aisyah sendiri yang mengatakan masakan itu tak enak, terlalu asin. Tapi Nabi tak pernah mencela makanan, tak pernah mencela Aisyah yang menyajikan makanan. Apa kata Nabi? Ma akaltu aklatan qat illa la yardallahu anhu. Tidaklah aku makanan, dalam sebuah makna, aku tidak pernah memakan sebuah makanan kecuali di dalamnya terdapat Allah ridho di dalamnya. Apa maknanya? Nabi tetap ridho sekalipun makanan tak nyaman dimakan, disantap olehnya. Tak pernah Nabi itu menghina orang yang menyajikan. Tak pernah Nabi itu menghina makanan yang tersaji. Nabi hanya mengatakan kesederhanaan. Apa yang kau sajikan luar biasa. Ini sikap yang kita harus tanamkan dalam hidup kita. Seorang istri memberikan makanan, bahkan andai kata berandai-andai ada seorang pasangan yang bingung menyajikan makanan kepada suaminya. Bingung, ayah, bapak, suamiku, apa yang saya harus masak hari ini supaya engkau nyaman makan?
Dia katakan karena dia tidak pernah mencela makanan tersebut, baik makanan secara wujudnya baik ataupun yang menyajikan. Andai kata sendal jepit kau masak, maka saya pun akan makan. Maknanya dia tidak mau mencela makanan tersebut dan orang yang menyajikan makanan. Ini akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita ikuti, karena makan apa yang ada, tak mencari apa yang tak ada. Kalau tak mau makan, jangan mencela dan mencela orang yang membuatnya. Biarkan, berikan kepada orang lain tanpa harus mencela. Apa yang terdekat makanan tersebut ambil. Yang jauh, kecuali orang mendekatkannya, maka diambillah makanan tersebut. Nabi tak pernah mengambil makanan yang jauh. Apa yang di sekitar beliau makanan. Terkadang kita bingung. Ada makanan yang enak di samping kita, ada sulur, ada pepuyuh ubar, kita makan. Tiba-tiba di ujung terlihat ada undang galah yang sebenarnya makanan orang yang disajikan kepada orang lain. Kita tunjuk, saya mau makan undang galah. Padahal Nabi mengatakan makan yang ada di sekitar. Ini adalah sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ternyata di makanan dan di minuman terdapat ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya? Imam Nawawi memberikan kita nasihat. Al-hathu ala syukrillahi azza wa jalla. Satu, melalui sarana makanan kita diharapkan mendapat maqam syukur. Kita wajib bersyukur kepada Allah ketika kita disajikan makanan. Ala si'ati fadlihi wa kasirin ni'ami. Kenapa kita wajib makan? Karena keluasan, kemurnian, kemuliaan diberikan kepada kita terhadap nikmat. Wa kasirin ni'ami, banyaknya nikmat yang sudah kita rasakan. Dari mulai kecil, dari kita selesai meminum air susu ibu kita, lalu kita berpindah ke makanan berat, berapa banyak makanan yang dilimpahkan oleh Allah dari rezeki tersebut yang sebenarnya luar biasa untuk kita makan dan minum. Maka kita wajib bersyukur melalui sarana makanan. Tak boleh mencela, karena mencela makanan termasuk bagian daripada dosa yang ditetapkan Allah dan Rasulnya. Diam. Kalau tak suka, biarkan. Kalau ingin memakan, dekati. Kalau tidak ada, jangan disebut. Ini adalah adab di dalam makanan. Yang kedua, anna syukra tariqatun najati wal qabul. Kenapa Allah kaitannya memberikan ridha terhadap sebuah makanan? Karena syukur itu adalah bagian sarana untuk mendapatkan kesuksesan dan diterimanya amal. Bayangkan, kalau makanan itu Allah ridha, lalu makanan tadi kita berniat untuk bisa beribadah kepada Allah. Allah ridha dalam makanan tadi, Allah ridha dalam minuman tadi. Berapa banyak tergerak hati untuk berdiri sembahyang malam? Berapa banyak kita tergerak hati untuk membuka Al-Quran, kita baca Al-Quran. Karena makanan dan minuman kita diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, terkadang kita banyak makan, tapi malas kita dalam ibadah. Bisa saja Allah tidak ridho dengan makanan kita. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah dengan keadaan ini. Kita makan, minum, harapan kita adalah ridhonya Allah. Maka setiap makan dan minum jangan lupa berniat agar kita mampu mendirikan ibadah kepada Allah melalui sarana makanan. Yang ketiga, li'anna Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu alladhi yastahiqqul hamdu ala ni'amihi. Karena tidak ada yang berhak mendapatkan pujian dari segala pujian kecuali Rabbul Izza Ajja wa Jal. Allahu Rabbuna Jalla wa Ala. Ketika kita dapat nikmat, karena doa yang paling kabul sebenarnya kalau kita mau mentadabburi adalah doa ketika makan. Bayangkan, makanan sudah tersaji, kita mengatakan Allahumma barik lana fima razaqtana, ya Allah berkahi rezeki kami. Tak muncul sudah. Ada gado-gado, ada bakso, ada nasi goreng, langsung kita makan. Maka doa yang paling cepat kabul di sisi Allah untuk diri kita adalah doa makan. Sebab doa makan tuh ketika kita berdoa langsung ada makanannya. Kita diberkahi dan kita mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah makanan. Kalau sudah makan, maka pilih minum pun demikian.
Pilih minum, Nabi Muhammad SAW setelah makan baru beliau minum. Tapi memang ada orang jenisnya dia tak sanggup makan menyeluruh kecuali di sela-sela itu minuman. Kulu washrabu, kulu washrabu. Maka ada tahapan. Kata Allah, makan dan minumlah. Memang tahapannya paling bagus adalah setelah makan baru minum. Tapi ada orang memang keselak. Kalau dia makan tanpa minum, lalu dia mencigu. Kata orang Banjar tuh keselak. Mencigu, akhirnya karena sebab dia tak minum. Nah, rupanya Nabi mengajarkan seperti itu. Makan, setelah selesai makan beliau minum. Setelah minum, Nabi makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan, menggunakan tangan kanan. Setelah makan dan minum, beliau mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Perbuatan simpel, tapi niatkan dalam hati, ya Allah, saya melakukan ini ibtigha'an waqtidaan li Rasulikal Karim. Pertama, mengharapkan ridho Engkau. Yang kedua, saya makan dan minum ini karena mengikuti sunnah Nabi-Mu. Maka langkah kita ketika kita makan dan minum karena adanya ridhonya Allah, maka kegiatan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan satu hadis yang singkat ini. Sesungguhnya Allah ridho kepada hamba apabila dia makan, maka dia katakan alhamdulillah. Apabila dia minum, dia katakan alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga bisa mengamalkan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.